Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi menelaah struktur cerita fabel. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, kalian semua mampu menjelaskan struktur cerita fabel. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri bahasa teks fabel yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu menyimpulkan hasil analisis struktur teks fabel dengan kata-kata sendiri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada menelaah struktur cerita fabel. Nah, tahukah kamu struktur penulis cerita fabel? Yang pertama itu orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan keempat itu koda. Nah, struktur fabel itu yang pertama kan tadi sudah jelaskan. Yang pertama itu adalah orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, yang keempat koda. Nah, ntar saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih orientasi itu? Nah, bahwa orientasi itu adalah bagian yang terdapat pada awal cerita. Pada bagian ini dijelaskan tentang para tokoh-tokoh yang ada, suasana, tempat, dan waktu, serta pengenalan background kepada pembaca atau pendengar. Nah, bahwa orientasi itu adalah awal suatu cerita, ya, yang dijelaskan awal-awal dari perkenalan tokoh, bisa juga suasana, tempat, dan waktu. Yang kedua, ada komplikasi. Ya, komplikasi ini adalah bagian yang dimana tokoh-tokoh yang biasa, tokoh utama, menuai suatu permasalahan yang kompleks dan menjadi puncak masalah dalam cerita tersebut. Bagian ini juga biasa disebut inti dari cerita. Ya, bahwa komplikasi itu adalah pokok permasalahan dari suatu cerita pada tokoh utama. Yang ketiga ada resolusi. Apa sih resolusi itu? Bahwa resolusi itu adalah bagian yang dimana tokoh yang ada mampu menyelesaikan atau memiliki solusi atas masalah yang dihadapinya. Biasanya juga tokoh utama mengalami suatu masalah di mana ia tidak bias menyelesaikan masalahnya tersebut. Ya. Bahwa resolusi itu loh permasalahan dari si tokoh. Jadi resolusi itu adalah penyelesaian suatu masalah. Ya. Selanjutnya koda. Apa sih koda itu? Koda itu adalah bagian akhir yang umumnya sering diselipkan nilai-nilai moral atau amanat yang bias diambil dari cerita tersebut. Nah, ntar saya akan memberikan suatu contohnya. Kita lihat di sini ada komplikasi, ya, cerita gajah yang baik hati. Nah, bahwa komplikasi ini tindak kancil tersebut merupakan tindak yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya. Ia naik ke atas bila sudah berada di dalam lubang tersebut. Nah, ini kan komplikasi itu adalah permasalahan pada si tokoh utama. Ya. Nah, klimaks ini adalah permasalahannya semakin meningkat, ya, semakin rumit. Nah, bahwa ada komplikasi, ada permasalahannya dari awal sampai akhir sampai meningkat, ya, semakin rumit klimaks itu. Nah, kita lihat di sini ya, gajah yang baik hati, contohnya dilihat ada orientasi. Nah, tadi kan orientasi itu adalah pengenalan suatu tokoh, ya, tokoh bisa latar, ya. Nah, di sini kan pada suatu hari ada seekor kancil yang masuk ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Nah, ini termasuknya orientasi. Jadi perkenalan dari suatu cerita. Nah, pada suatu hari itu pasti kan ke latar waktu. Nah, komplikasinya ini ada berarti komplikasi itu permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh utama. Tindakan kancil tersebut merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di lubang tersebut. Sudah beberapa kali ia mencoba untuk memanjat, namun sia-sia usahanya tidak berhasil. Hingga akhirnya ia berteriak untuk meminta tolong. Tolong, tolong. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh seekor gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam situ? Tanya gajah. Aku kancil, tolong aku. Jawab kancil. Kenapa kau bisa ada di dalam lubang? Tanya gajah lagi. Kancil terdiam untuk sesaat. Ia mencari akal agar gajah mau menolongnya.
Tolong aku mengangkat ikan ini, jawab kancil berbohong. Apa benar kamu mendapatkan ikan? Tanya gajah penasaran. Nah, ini adalah permasalahan komplikasi, permasalahan pada si tokoh. Ya, tokoh utama itu kan si kancil. Nah, kancil ini terjebak, ya, terjebak di lubang, di dalam lubang. Nah, ini ada permasalahannya. Ya, itu yang dimaksud komplikasi. Nah, selanjutnya ini kan ada selanjutan cerita ya. Benar, aku mendapat ikan yang sangat besar, jawab kancil berbohong lagi. Nah, ini termasuk ke komplikasi. Ya, ada lagi. Gajah berpikir sejenak, bisa saja ia langsung turun ke bawah. Nah, ini termasuk komplikasi juga. Dia klimaks kan. Nah, ini adalah semakin naik permasalahannya. Ya, meningkat. Tolong, kancil terus berteriak hingga sore hari. Tidak ada satu binatang pun yang mendengar teriakan kancil. Aduh gawat, aku benar-benar akan mati. Nah, ini termasuk klimaksnya. Klimaks dari permasalahan si kancil, komplikasi ini semakin rumit. Biasanya gitu ya. Nah, resolusi. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa resolusi adalah penyelesaian suatu masalah. Nah, yang ditandai warna hijau ini termasuknya resolusi. Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang ada di tempat ini, aku bersumpah, aku tidak akan menipu untuk kepentingan dan keselamatanku sendiri, kecuali ketika kancil mengucapkan kata kecuali. Ia mengecilkan suaranya hingga hampir tidak terdengar. Nah, tidak disangka tiba-tiba gajah muncul di tepi lubang itu. Ternyata gajah tidak benar-benar pergi meninggalkan kancil sendirian. Ia sengaja bersembunyi. Ia penasaran dengan ucapan kancil yang teriak, kecuali apa? Tanya gajah penasaran, jawab pertanyaan Cil. Kecuali apa? Kecuali aku terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang selalu terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat, jawab kancil. Oh, begitu, sahut gajah. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu jahil serta perbuatan lainnya yang akan merugikan binatang lain? Benar, saya berjanji, kata kancil. Baiklah, sekarang saya akan menolongmu, kata gajah. Lalu gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil pun berkata, terima kasih sahabatku, saya tidak akan lupakan kebaikanmu. Nah, ini adalah resolusi penyelesaian suatu masalah. Nah, dari penyelesaian suatu masalah ada koda. Bahwa koda itu adalah berisinya suatu amanat. Amanat pada si cerita fabel. No, di sini ya, sejak saat itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak pernah lagi berbuat jahil seperti apa yang pernah ia lakukan. Memang kita harus hati-hati dalam bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini adalah koda amanat bahwa kita itu harus lebih berhati-hati. Oh, ya, dan tidak boleh jahil. Nah, itu amanatnya ya. Jadi kita harus hati-hati dan bertindak dalam melakukan suatu tingkah laku, yaitu kodanya. Itu yang maksud dengan struktur teks cerita fabel. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.